Ya, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai kaisar-kaisar Dominatus, ya, atau the Dominate. Nah, pada masa Kaisar Dominatus ini, yang namanya tradisi republikan dari Romawi, itu sudah mulai dilemahkan, bahkan dihilangkan. Ya, jadi yang namanya senat, yang namanya majelis, yang namanya tribune of plebis, itu sudah mulai dihapuskan pada masa-masa ini. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa pada masa pemerintahan Diocletianus dan selanjutnya itu adalah masa pemerintahan Romawi di bawah kaisar yang benar-benar memiliki kekuasaan yang sangat absolut, ya, seperti raja. Dan pada masa Dominatus ini, biasanya kaisar-kaisar yang memerintah itu menganggap diri mereka adalah Tuhan, atau menganggap diri mereka adalah pemimpin yang paling berkuasa di Romawi, gitu. Nah, pemerintahan dari era Dominatus ini sendiri diawali oleh pemerintahan kaisar yang bernama Diocletianus. Nah, bisa kita bilang kalau yang namanya Diocletianus ini adalah seorang kaisar Romawi yang membawa perubahan penting bagi Romawi di kemudian hari. Perubahan itu apa sih? Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Romawi memiliki luas wilayah yang sangat luas sekali, yang meliputi wilayah di seluruh Laut Mediterania. Nah, karena wilayahnya yang sangat luas pada saat itu, maka Kaisar Diocletianus itu berinisiatif untuk membagi dua wilayah kekuasaan Romawi. Dan pada akhirnya, ya, Romawi dibagi dua nih oleh si Diocletianus. Ya, dibagi dua, ada yang namanya Romawi Barat. Ya, Romawi Barat itu yang mana? Nah, Romawi Barat itu yang sebelah barat nih di sini ya, Romawi Barat, dan ada yang disebut sebagai Romawi Timur. Romawi Barat sendiri itu berpusat di kota Roma, sedangkan Romawi Timur berpusat di Nikomedia sebagai ibu kotanya. Nah, kemudian setelah Diocletianus membagi dua, ya, yang namanya wilayah Romawi, di mana ada Romawi Barat, ada Romawi Timur, kemudian Diocletianus juga menerapkan sistem pemerintahan yang baru, yang dikenal dengan nama sistem tetrarki. Nah, tetrarki ini kalau kita lihat katanya, tetra itu kan 4, ya. Artinya, dari dua wilayah tersebut dibagi menjadi 4 wilayah kekuasaan. Nah, kurang lebih seperti ini petanya, ya. Jadi, setelah dibagi dua antara Romawi Barat dan juga Romawi Timur, ya, kemudian dibagi lagi nih wilayah tersebut ke dalam dua kekuasaan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa wilayah kuning meliputi wilayah Gaul, kemudian wilayah Vienna, dan juga wilayah Britania. Ini dipimpin oleh kaisar yang bernama Konstantinus. Dan kemudian wilayah yang berwarna hijau, ya, meliputi Spanyol, ya, kemudian ada Italia itu sendiri, dan juga Afrika bagian utara nih, itu dipimpin oleh seorang Augustus yang bernama Maximian. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa di kemudian hari itu ada perbedaan arti dari gelar Caesar dan juga gelar Augustus. Nah, gelar Caesar sendiri dipakai oleh para kaisar yang masih berusia muda atau kaisar junior gitu ya. Sedangkan gelar Augustus sendiri itu dipakai oleh kaisar sungguhan atau kaisar yang lebih senior gitu. Jadi, ibaratnya nih, gelar Augustus ini dipakai untuk bapaknya, sedangkan gelar kaisar ini dipakai untuk si putra mahkota atau si calon penguasa selanjutnya gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan wilayah yang ungu muda ini diberikan kepada Galerius ya sebagai seorang kaisar, dan wilayah yang ungu tua itu dipegang sendiri oleh Diocletianus ya sebagai Augustus atau kaisar senior. Nah, ternyata setelah dibagi menjadi 4 kekuasaan seperti ini, bukan kedamaian yang didapatkan, tapi malah satu sama lain penguasa di wilayah-wilayah ini itu bersaing, sampai pada akhirnya persaingan ini ya itu dimenangkan oleh kaisar yang bernama Konstantinus nih, yang menguasai wilayah yang kuning ya kan. Konstantin menang dalam peperangan antara saudara ini. Nah, maka selanjutnya kita akan membahas masa pemerintahan dari Konstantinus. Konstantinus telah menang dalam perang saudara antara penguasa-penguasa Romawi pada masa Tetrarki. Nah, kemudian Konstantinus tetap mempertahankan wilayah Romawi menjadi dua bagian, yaitu barat dan juga timur. Nah, kemudian pada masa Konstantinus ini, ya dia tidak mau memerintah di wilayah barat, dan akhirnya dia memerintah di wilayah timur. Dan kemudian dia memindahkan ibu kota yang tadi asalnya di Nikomedia, dia pindahkan ke kota yang namanya Bizantium di sini nih ya, kota Bizantium. Dan di kemudian hari
kota Bizantium diganti namanya menjadi nama dirinya. Ya, makanya di kemudian hari kita kenal nama Bizantium ini sebagai nama kota Konstantinopel, ya kan, sesuai dengan orang yang memindahkan ibu kotanya, yaitu Kaisar Konstantinus. Nah, setelah Konstantinus ini lebih memilih untuk berkuasa di wilayah timur, kemudian menjadikan Bizantium atau Konstantinopel sebagai ibu kota wilayahnya, ya. Nah, kemudian wilayah kekuasaan di 3 wilayah lainnya itu diberikan kepada penerus-penerusnya atau kepada putra-putranya. Nah, kemudian pada masa Konstantinus, ini perlu kita ingat bahwa pada masa ini Konstantinus begitu membuka diri, ya kan, dia membuka diri ya untuk golongan Kristen pada saat itu. Nah, jadi orang-orang Kristen yang sebelum-sebelumnya dimusuhi itu mulai diterima oleh Konstantinus. Bahkan pada masa Konstantinus, dia banyak sekali menjadikan orang-orang Kristen yang hidup di Roma pada saat itu sebagai para pejabat-pejabat penting di pemerintahan Romawi, seperti itu. Nah, Konstantinus sendiri tercatat dia memimpin di wilayah Romawi bagian timur, ya, tidak di bagian barat. Nah, salah satu penerus dari Konstantinus itu bernama Theodosius yang pertama. Kaisar Theodosius pertama sendiri itu tercatat pernah memimpin di Romawi Barat dan Romawi Timur secara bersamaan, walaupun secara dominan dia lebih banyak memimpin di Romawi Timur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada masa Kaisar Theodosius yang pertama, ya, dia melanjutkan kebijakan pendahulunya yang membuka diri terhadap golongan Kristen, maka pada masa Theodosius yang pertama dia menjadikan Kristen ya sebagai agama negara Romawi pada saat itu, ya, khususnya di Romawi Timur, ya kan. Sedangkan di Romawi Barat seperti apa? Nah, Romawi Barat sendiri pada saat itu mereka banyak diintervensi, ya, bahkan wilayahnya banyak diinvasi oleh suku-suku yang tinggal di wilayah utara Sungai Rin, ya, atau wilayah Jerman modern sekarang. Dan pada saat itu pun banyak sekali kaisar-kaisar boneka yang menjabat di Romawi Barat, sampai pada akhirnya Romawi Barat dipimpin oleh Romulus Augustus. Nah, jadi kalau sebelumnya Romawi Timur yang kita bahas, sekarang kita bahas Romawi Barat, di mana dipimpin oleh kaisar yang bernama Romulus Augustus, yang memerintah dari 475 sampai 476. Lah, kok singkat banget sih? Ya singkat, karena di tahun 476 yang namanya Romawi Barat, atau saya singkat RB, ini mengalami yang namanya keruntuhan. Nah, jadi ya disinilah awal mula yang namanya Romawi Barat runtuh dan tinggal menyisakan kekuatan atau kekuasaan di Romawi Timur. Nah, pada masa ini banyak sekali perdebatan nantinya. Ada yang bilang bahwa runtuhnya Romawi Barat itu sekaligus mengakhiri kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Ya memang dipikir-pikir iya juga, yang namanya Romawi itu kan adanya di kota Roma. Nah, pada masa itu kota Roma sendiri sudah dikuasai atau sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Yang mengalahkannya bernama Raja Odoaker. Nah, Odoaker ini merupakan raja dari suku Jermanik, ya. Jadi ini nenek moyang orang-orang Jerman nih yang mengalahkan Romawi Barat, dan sejak saat itu Romawi Barat dikuasai oleh suku Jermanik. Nah, jadi secara tidak langsung yang namanya kekuasaan kota Roma atau Romawi itu udah nggak ada, karena kota Romanya sendiri sudah dikalahkan. Dan pada saat itu yang masih ada yaitu adalah kekuasaan Romawi Timur. Nah, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Romawi Timur ini sebenarnya bukan merupakan kekaisaran Romawi. Ya, kenapa? Karena secara wilayah misalnya, Romawi Timur sendiri bukan terletak di Romawi atau tidak terletak di kota Roma, bahkan tidak terletak di Italia, ya kan? Tapi dia terletak di daerah timur, ya kan? Dan ibu kotanya itu adalah di Konstantinopel atau Bizantium. Ya, secara wilayah seperti itu. Kemudian secara budaya, di kemudian hari, wilayah Romawi Timur itu malah justru meninggalkan budaya Romawi sendiri. Bahkan di kemudian hari mereka tidak menggunakan bahasa Romawi, tapi mereka menggunakan bahasa Yunani. Ya, jadi mereka nggak berbahasa Latin, tapi mereka berbahasa Yunani seperti itu. Bahkan kebudayaan yang berkembang di Romawi Timur itu cenderung kebudayaan Yunani dibandingkan kebudayaan Romawi.
Seperti itu. Tapi para kaisar yang menjabat di Romawi Timur, mereka mengklaim bahwa mereka adalah keturunan atau mereka adalah penguasa yang sah yang mewarisi kekuasaan dari Romawi itu sendiri, seperti itu ya. Nah, tapi ini tidak jadi masalah, tidak usah kita perdebatkan ya, karena pembahasannya akan saya lanjutkan sedikit lagi sebagai gambaran saja. Kita akan bahas ya Kekaisaran Romawi Timur semenjak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Nah, semenjak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, di Romawi Timur itu dijabat oleh kaisar yang bernama Justinian yang pertama. Nah, Justinian yang pertama ini adalah kaisar yang membawa Romawi Timur ke dalam masa kejayaan, ya kan? Kenapa Justinian pertama disebut sebagai orang yang membawa Romawi Timur ke dalam masa kejayaan? Karena yang pertama, Justinian pertama, dia memperkenalkan yang namanya Codex Justinian, ya, Codex Justinian. Apa tuh Codex Justinian? Codex itu adalah hukum. Justinian adalah orang yang membuat hukum tersebut. Jadi dia adalah kaisar yang membuat sebuah kitab undang-undang hukum yang dinamakan sebagai Codex Justinian, atau pada saat itu lebih dikenal dengan nama Corpus Juris, ya, Corpus Juris Civilis. Nah, undang-undang hukum ini adalah undang-undang hukum yang sangat berpengaruh sekali bagi dunia Eropa modern. Bahkan undang-undang ini sangat mempengaruhi hukum yang berkembang di Eropa di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi luar biasa nih si Justinian ini. Nah, kemudian pada masa Justinian pertama, dia juga coba melakukan yang namanya restorasi imperium, ya, imperium. Nah, jadi saat yang namanya Romawi Barat dikuasai oleh orang-orang Jermanik, Justinian pertama ini melihat bahwa dia harus punya usaha untuk kembali menguasai wilayah Romawi Barat. Ya, karena bagaimanapun ya Romawi Barat adalah bagian dari Romawi. Gitu. Nah, akhirnya pada masa Justinian, dia mencoba untuk menguasai wilayah Roma atau Romawi Barat kembali, ya, makanya kebijakannya dikenal sebagai restorasi imperium, walaupun kebijakan tersebut tidak berhasil, ya kan, suku-suku Jermanik itu sulit dikalahkan, seperti itu. Kemudian pada masa pemerintahan Justinian pertama, selain dia menciptakan undang-undang hukum, kemudian restorasi imperium, ya, pada masa pemerintahan ini juga perlu kita tahu bahwa ada peristiwa atau ada wabah, ya, peristiwa wabah penyebaran penyakit yang dikenal sebagai wabah Justinian, ya, dinamakan sesuai dengan nama kaisar yang memerintah. Nah, ini wabah Justinian ini lebih menyeramkan dibandingkan COVID-19 yang sekarang sedang berkembang, ya kan, di mana yang namanya wabah Justinian ini bisa membunuh seseorang dalam waktu hitungan jam saja, ya, setelah dia terinfeksi, gitu. Nah, tapi nggak akan kita bahas secara mendetail juga, kita akan lanjutkan saja ke masa pemerintahan kaisar selanjutnya yang bernama Konstantin XI Palaiologos. Mungkin dari angka tahunnya ini berjarak sangat jauh sekali ya, betul, karena ada beberapa masa yang tidak akan saya jelaskan. Silahkan kalau kalian penasaran, ya kalian cari tahu saja ya materi-materi atau bacaan terkait Romawi Timur. Yang jelas pada abad 11 sampai dengan 14 nih, ya, di tengah-tengah masa Justinian sampai Konstantin, ya, di abad 11 sampai abad 15, maaf, ya, di sini ada peristiwa yang dikenal dengan nama Perang Salib. Ya, Perang Salib nih, saya singkat PS. Nah, Perang Salib sendiri pada intinya adalah perang antara kekuasaan yang berlatar belakang agama. Ya, intinya adalah perang yang dilandasi oleh latar belakang religius gitu. Jadi, orang-orang yang berperang pada masa itu, mereka berperang demi membela agama mereka. Mereka berperang demi iming-iming pahala misalnya, seperti itu. Dan pada saat itu yang terlibat dalam perang salib pun macam-macam, mulai dari kerajaan Katolik Roma, kemudian kerajaan Katolik Ortodoks atau Romawi Timur, ya, kemudian kerajaan-kerajaan Islam dan lain sebagainya. Seperti itu, sampai pada akhirnya dari peristiwa perang salib ini berakhir ke masa pemerintahan Konstantin XI Palaiologos yang memerintah dari tahun 1449 sampai 1453. Pemerintahan Konstantin XI ini harus berakhir ya karena wilayah dari Konstantinopel atau Bizantium ini dikuasai oleh yang namanya Kesultanan
Kesultanan apa nih? Kesultanan Utsmani. Nah, ini adalah akhir perjalanan dari yang namanya Kekaisaran Romawi Timur, di mana Kekaisaran Romawi Timur itu akhirnya runtuh di tahun 1453 karena mereka dikalahkan oleh Kesultanan Utsmani dan ibu kota mereka yaitu di Konstantinopel atau di kota Bizantium itu dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Ya, dan akhirnya Romawi Timur runtuh dan wilayahnya diambil alih oleh Kesultanan Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II atau yang lebih kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih seperti itu. Ya, jadi seperti itulah perjalanan panjang dari kekuasaan kota Romawi sendiri. Ya, meskipun kota Roma sendiri itu hanya berdaulat sampai 476 sebelum akhirnya dikuasai oleh orang-orang Jermanik. Ya, tapi kekuasaan di Romawi Timur pun perlu saya ceritakan, walaupun sebenarnya ya mereka nggak Romawi-Romawi amat gitu.